Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Loveni Nursafitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ayat-ayat yang menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam rupa yang paling sempurna. Sejak dilahirkan, manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain, terutama dalam hal kebutuhan makan dan minum pada usia bayi. Nah, pada usia-usia selanjutnya, manusia akan terikat dengan norma-norma pergaulan dengan lingkungan yang semakin luas. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Nah, ayat pertama yaitu pada surah Al-Hujurat, ayat 11-13. Nah, yang di layar itu adalah surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, pada ayat ini kata kuncinya terletak pada la yaskhor qaumum min qaumin, yang berarti janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Nah, maksudnya ialah sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Dan kita tidak seharusnya menjelek-jelekan orang lain. Ayat ini mengajarkan kita tentang larangan menghina ataupun melecehkan orang lain, baik dalam hal harta, perbedaan agama, maupun karena aib atau celah keluarga, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah. Nah, pada ayat 12 surah Al-Hujurat, kata kuncinya ada pada kata adzon atau prasangka. Nah, sebagai manusia, kita dianjurkan tidak berprasangka buruk dan mencari-cari alasan orang lain agar hubungan kita dengan orang lain itu tetap harmonis dan rukun. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan yang tidak pada tempatnya, karena sebagian dari prasangka itu murni menjadi perbuatan dosa. Oleh karena itu, jauhilah banyak prasangka sebagai suatu kewaspadaan. Selanjutnya yaitu Al-Hujurat ayat 13. Nah, kata kunci pada ayat ini adalah pada kata lita'arafu, yang berarti untuk saling mengenal. Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam suku, bangsa, warna kulit, rupa, dan sebagainya agar manusia saling mengenal serta dapat hidup berdampingan. Nah, pada 3 ayat ini atau ayat Al-Hujurah ayat 11-13 itu memecahkan problem sosial, karena syarat penting kehidupan bermasyarakat adalah mampu mengenal satu sama lain. Kalau saja tak ada bangsa dan suku yang merupakan ciri pemersatu dan pembeda, maka mustahil mengidentifikasi orang, dan akibatnya adalah mustahil ada kehidupan sosial yang dasarnya adalah saling berhubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 71. Nah, pada ayat ini kata kuncinya ada pada kata ba'duhum awliya'u ba'din, yang artinya sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Maksudnya, manusia dalam bermasyarakat sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong satu sama lain. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, mengajak pada kebaikan dan mengingatkan pada orang yang berbuat kemaksiatan. Selanjutnya, yaitu pada surah An-Nisa ayat 86. Nah, kata kunci pada ayat ini adalah huyyitum, yang artinya diberi penghormatan. Maksudnya adalah tentang kesopanan kita dengan orang lain, anjuran membalas sapaan dari orang lain. Yaitu, apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian,
maka balaslah dengan salam yang lebih baik, atau balaslah dengan salam yang sama, sebab lebih dari itu amat dianjurkan, sedangkan membalasnya dengan yang serupa adalah diwajibkan. Yang terakhir yaitu surat Al-An'am ayat 108. Nah, kata kunci pada ayat ini adalah wala tasubbutin, yang artinya dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan. Maksudnya, orang Islam tidak diperbolehkan memaki atau menghina sembahan agama lain agar kerukunan antar sesama manusia tetap terjaga. Nah, kita sebagai makhluk sosial tidak hanya diperintahkan untuk bersosial dengan yang satu agama atau satu ras. Kita harus berbaur dengan yang lain, pada agama yang lain, dengan suku yang lain. Kita dianjurkan untuk berbaur dan tidak melihat apa latar belakang orang tersebut. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, dapat kita petik dari beberapa ayat di atas adalah bahwasanya hakikat manusia adalah sebagai sosial dan yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hidup bermasyarakat agar selalu rukun dan damai. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat saling berinteraksi, menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, dan berkasih sayang. Interaksi manusia akan menghasilkan bentuk masyarakat yang luas. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, serta sikap yang harus dilakukan untuk menciptakan kerukunan masyarakat. Walaupun semua itu memerlukan upaya penafsiran dan pengembangan pemikiran. Di samping itu, Al-Quran juga memerintahkan kepada manusia untuk memikirkan pembentukan suatu masyarakat dengan kualitas-kualitas tertentu. Dengan begitu, menjadi sangat mungkin bagi umat Islam untuk membuat suatu gambaran masyarakat ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.